Tugas video mingguan ketunama. Albiaskan garanim. 2103030080 Prodi. Sociologicales, C or Semester 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin mereview sebuah buku mingguan kedua dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, sebelum masuk kepada pokok pembahasan di sini, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Albias Kangara. Saya dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas C semester 2 dengan NIM 2103030080. Jadi baik, kita akan masuk kepada pokok pembahasan. Sebelum itu saya ingin menunjukkan yang pertama mengenai judul daripada buku tersebut. Jadi di sini judul dari buku tersebut adalah Kesadaran Gadget, Pikiran, Kemauan, dan Tindakan Kolektif di Era Media Sosial. Kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, teman-teman. Jadi pada pokok pembahasan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal mengenai gadget. Nah, pada bab ini dengan pertanyaan bahwa gadget adalah hal-hal dalam arti yang luas atau sederhana, ini tidak dapat disangkal bahwa gadget ini adalah sebuah teknologi canggih yang dibuat oleh manusia seperti yang kita gunakan saat ini, teman-teman. Itu dia adalah HP. Nah, di sini tetapi itu juga berlaku dalam Reichhexter, atau lebih tepatnya itu adalah salah satu teknologi yang canggih. Namun di sini teman-teman, gadget teknologi modern tentu saja bukan jenis intensitas yang mungkin akan disebut Heidegger, karena ia memiliki pandangan yang sangat negatif. Dan juga di sini pandangan-pandangan mengenai gadget di sini ada yang bersifat positif dan negatif. Dan di sini juga ada perspektif tentang teknologi yang bersifat modern. Jadi kemungkinan kekerabatan dengan keterorganisasi gadget ini karena hal-hal dalam pengertian Heidegger akan terlibat nanti dalam bab ini. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa penggunaan gadget saat ini bukan hanya pada orang dewasa saja, namun banyak di kalangan anak-anak muda maupun anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun menggunakan gadget untuk keperluan mereka masing-masing. Dan kebanyakan anak saat ini menggunakan gadget untuk keperluan dan kepuasan mereka sendiri, mulai dari bermain game untuk mendapatkan kepuasan untuk diri mereka sendiri. Nah, yang berikut tentang gadget ensemble. Jadi, gadget ensemble serta menjadi sebuah perangkat pribadi. Discrete gadget adalah sebuah bagian dari suatu sistem yang berupa hubungan sosial yang lebih umum atau yang sering disebut dengan lebih konkret. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih spesifik seperti mesin yang melampaui perangkat pribadi dan beroperasi pada tingkat mikro atau molar yang dibentuk oleh kombinasi beberapa bagian tersebut. Nah, di sini satu para ahli yaitu Karl Marx mendefinisikan mesin dengan kekuatan motif yang mereka bersifat ke titik tertentu di mana mereka yang menggunakannya tidak lagi benar-benar menggunakan, tetapi mereka sendiri menjadi alat yang melayani mesin tersebut. Dia mendefinisikan di sini teman-teman bahwa suatu alat berupa teknologi canggih seperti yang kita gunakan ini saat ini, yaitu HP, iPad, bahkan laptop dan lain-lain, ini bukanlah salah satu hal yang sangat-sangat penting kita gunakan, namun banyak dari berbagai orang atau masyarakat menggunakan hal-hal tersebut dalam berupa gadget ini dapat bersifat positif dan negatif. Selanjutnya di sini ada tentang tantangan gadget. Nah, di sini gadget mencerminkan pada suatu pose gadget tantangan harus membawa kita kembali kepada Heidegger. Teknologi itu sendiri merupakan istilah yang diperebutkan, tetapi satu fitur penting dari definisi adalah sebuah bentuk hubungan dengan dunia nyata, yaitu sebagai sesuatu yang mempengaruhi atau menggunakan istilah Heidegger, yaitu dunia nyata. Nah, di sini ketika manusia mulai memahami dunia sebagai saat ini sebagai sebuah etnis untuk dipahami, putus dikuasai, dan ditangkap makna berupa budaya tersebut. Jadi melalui gadget ini teman-teman, kita dapat mengakses berbagai informasi yang penting, baik itu melalui internet,
maupun media-media sosial lainnya seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, bahkan aplikasi-aplikasi yang lain. Di dunia modern, mode ini telah mendominasi kita. Ini tidak berupa bagaimanapun, hanyalah sebuah ekspektasi bagi kita untuk menggunakan sebuah gadget ini sebagai keperluan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentang materialisasi gadget. Nah, dalam bab ini sebelumnya saya menawarkan beberapa kerangka kerja awal untuk menentukan dan merefleksikan berupa gadget tersebut. Di sini saya berpendapat bahwa gadget dapat ditemukan sebagai salah satu hal yang sangat penting atau sangat-sangat berguna bagi setiap masyarakat, baik itu dalam hal pekerjaan, berbisnis, maupun hal-hal yang lainnya. Nah, berikut ada kritik terhadap objek gadget. Nah, di sini ada tubuh yang signifikan dan bervariasi dari teori kritis, di mana kita dapat memanfaatkan untuk memperkuat kritik terhadap benda-benda gadget yang mendukung advokasi hal-hal berupa gadget tersebut. Nah, ini melampaui perspektif Hegel untuk memanfaatkan berbagai tradisi berupa gadget ini, materialisasi Marxisme yang kaya akan dunia gadget. Kedua perspektif ini dapat dilihat sebagai kontradiktif, tetapi karena saya akan berdebat, perspektif Marxisme memiliki banyak hal untuk ditawarkan di sini. Salah satu konsep yang bermanfaat dari teori kritis adalah sebuah penguatan yang berupa pengetahuan. Kita lanjut selanjutnya tentang gadget berupa kemauan dan niat seseorang. Sebagai tandingan ke pembaca, gadget yang akan agak mudah suram sebagai dispositif sebuah kapasitas teknologi menawarkan kerangka kerja untuk agen dan ekspansi untuk realitas. Sedikit dan merenungkan hal ini secara lebih luas untuk mengklarifikasi sebuah ruang lingkup niat dalam konteks ini. Salah satu kerangka kerja yang paling membantu mengenai hubungan teknologi dengan niat manusia hendaklah satu tujuan, teman-teman. Artinya gadget dan perkembangan zaman saat ini yang digunakan oleh manusia itu sejalan, artinya mengikuti sebuah perkembangan zaman yang kita alami hingga saat ini. Berikut adalah otak gadget. Nah, pada bab sebelumnya saya telah mengeksplorasi sifat gadget dan konteks materi dan ekonominya. Saya mengidentifikasikan kebutuhan untuk memahami sebuah hubungan antara niat dan gadget dalam sebuah hal kesadaran akan otak manusia, di mana manusia memiliki dua segi-segi yang kita tidak ketahui, teman-teman. Yang pertama, mereka memiliki sifat yang positif dan negatif. Artinya, manusia dapat mengontrol akan hal-hal yang ada pada gadget, yaitu hal-hal positif dan yang negatif. Jika hal-hal yang positif, mereka akan menggunakan gadget secara baik itu dalam hal pekerjaan maupun berbisnis lainnya. Sedangkan pada hal-hal yang bersifat negatif, manusia akan cenderung masuk kepada hal-hal yang berbau negatif seperti pornografi, seks bebas, bahkan lain sebagainya. Yang berikut tentang terowongan ego dan bolster diri. Di sini kami telah menetapkan bahwa kesadaran adalah suatu proses yang sangat penting di dalam diri manusia, bukan objek distrif yang dapat langsung dilihat atau didorong. Sementara itu, sebagian besar diproduksi oleh Carl cortex masih belum dapat ditemukan, hanya di sana ada dalam suatu neuron tertentu dengan karakteristik tertentu. Nah, di sini mereka telah mengidentifikasikan bahwa kesadaran adalah dalam kaitan dengan otak secara keseluruhan. Artinya manusia dapat menguasai berbagai bidang-bidang tertentu dalam menguasai bidang-bidang gadget seperti handphone yang kita gunakan saat ini. Kesadaran tentang gadget. Nah, jadi dalam bab ini, teman-teman, saya akan mengklarifikasikan gambar otak dan kesadaran dengan konsep gadget untuk bergerak menuju deskripsi yang lebih maju tentang kesadaran gadget yang kita lakukan saat ini. Jadi di sini akan menjadi pandangan kesadaran sebagai salah satu bentuk berpikir manusia yang ditambah dan diperpanjang oleh gadget.
Dan itu termasuk rasa kesadaran sebagai kesadaran diri yang perlu diketahui oleh setiap manusia. Apakah ketika ia menggunakan gadget itu, dia mampu menggunakan hal-hal yang berupa baik, atau dia dapat menguasai hal-hal yang positif dan negatif. Berikut tentang gadget sebagai meter teknologi. Jadi konsep kesadaran gadget dapat diperdalam dengan teori Gramitas Berdanstiger yang ia mendefinisikan sebagai sejarah eksterisasi memori dalam segala bentuk memori saraf dan serebelar. Ingatan korpat dan otot BI Grandmaster dalam akun Stiger cenderung memperkuat ekspresi-ekspresi dan gagasan ke dalam bentuk materi yang lebih besar. Jadi sekian teman-teman, di sini saya mendapatkan sebuah kesimpulan daripada materi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi di sini kesimpulan yang dapat saya tarik di sini bahwa gadget merupakan suatu alat teknologi yang sangat-sangat canggih yang digunakan oleh manusia. Nah, dan bagaimana cara manusia menggunakannya? Gadget di sini adalah suatu alat teknologi seperti handphone, iPad, laptop, dan lain-lain sebagainya. Berfokus pada gadget ini merupakan salah satu alat canggih yang digunakan oleh manusia. Ada yang bersifat negatif dan juga ada yang bersifat positif. Intinya manusia dapat mengontrol hal-hal tersebut. Yang bersifat baik dan buruk ini tergantung bagaimana cara pemakaian seseorang. Jadi itu dia hasil presentasi dari saya teman-teman. Saya atas nama Albias Gangara. Jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.